Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dr. Hizbullah berbincang-bincang dengan Bapak Ibu semua sehubungan dengan upaya kita bersama untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kita harus sepakat bahwa wabah ini kita harus tangani secara bersama-sama. Dan kita juga harus sepakat bahwa penanganan wabah ini adalah mencegah penularan. Tentu upaya-upaya lain juga termasuk pengobatan yang mereka yang terlanjur sudah tertular atau berpotensi menularkan, ya itu juga harus kita upayakan. Tapi tetap seperti yang saya katakan tadi, upaya penularan inilah yang harus kita hentikan. Tentu pemerintah ya dan kita semua masyarakat ini sudah berupaya dengan melakukan tracing ya, melakukan surveillance dan melakukan screening. Jadi memang ada masalah ini dalam kita ya, khususnya di Sulawesi Selatan atau Makassar lah begitu ya, dengan adanya kasus positif ini. Ya, pemerintah kota sudah berupaya untuk melakukan tracing dengan mencari ini kontak-kontak. Nah, namun memang ada kendala teknis ya, terutama dengan sumber daya ya untuk mencari, karena ini kan ratusan yang harus kita cari. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga tidak semudah yang kita perkirakan, karena sebagian dari masyarakat itu tidak bisa dilacak. Ada juga yang bisa dilacak rumahnya. Nah, ternyata dari laporan teman-teman itu ada yang foto ya, karena masyarakat tuh kayak kaget dan heran, kok ada orang pakaian lengkap APD begitu datang tanya-tanya, datang periksa, sehingga ada yang foto. Nah, kemudian dia sebarkan ke medsos sehingga memberi persepsi bahwa orang yang diperiksa ini adalah orang positif corona, sehingga orang sekitar lingkungan situ menjadi takut. Dan dia yang habis di data tadi itu juga menjadi takut, sehingga upaya ini mencari ini kontak-kontak ya, ini juga menghadapi kendala. Tentu upaya kedua ini juga ya, dengan surveillance ini yaitu kita juga bisa melakukan screening ya. Dengan screening itu ya kita berharap semakin banyak kita periksa itu semakin bagus untuk kita mendapatkan data sebaran dan sebagainya. Nah, untuk kami yang di Rumah Sakit Sayang Bunda ini, yang semula tadi kita upayakan untuk isolasi, ternyata ini tidak bisa terwujud, maka kita beralih ke pemeriksaan, kemudian pengobatan pada mereka-mereka yang ada keluhan, katakanlah panas atau batuk atau rasa lemas-lemas dan sebagainya, ya tentu kita akan kasih obat dan selanjutnya mereka akan dipulangkan. Nah, kemudian kalau ada misalnya indikasi untuk perawatan, maka kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, tentu ini dalam pelaksanaannya ini juga tentu ada masalah teknis. Nah, untuk screening ini memang sebagian itu diarahkan hanya untuk pemeriksaan fisik. Paling tidak itu kita anamnesis untuk mencari tahu riwayat kontak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan keluhan yang ada. Dan ya kita bisa tingkatkan kalau memang ada indikasi, katakan misalnya panas pasiennya, ya kita bisa periksa darah rutin untuk melihat profil dari leukosit. Nah, kemudian kalau misalnya ada indikasi dia batuk, tentu kita ya bisa menambah dengan pemeriksaan ronsen atau thorax foto. Nah, tentu untuk dalam pelaksanaannya ini di lapangan ini tidak mudah, karena bersifat massal. Tentu kita akan kesulitan untuk mencari dana. Nah, terutama untuk pelayanan-pelayanan pemerintah, tentu ini juga harus kita pikirkan bagaimana dengan pelayanan reguler yang sudah ada. Ya, jadi saya tidak tahu apakah ini saling membebani, saya tidak tahu. Nah, yang saya mau bicara ini yang di tempat ini. Nah, kami untuk saat ini hanya bisa melakukan pemeriksaan fisik dan kami mencari
donasi untuk menalangi ini pemeriksaan labnya, dan kelihatannya sudah ada yang komitmen untuk pemeriksaan lab. Nah, untuk pemeriksaan toraks ada juga relawan yang sudah komitmen untuk bawa X-ray-nya di sini, tapi itu kan perlu film dan sebagainya, orang yang baca dan sebagainya, dan ini juga perlu APD dan sebagainya. Nah, sejauh yang bisa kami lakukan mungkin sampai laboratorium, bisa insya Allah. Nah, untuk yang rapid test itu juga memang idealnya sih ya bagus kalau ada, kalau misalnya pasiennya sudah sangat jelas klinisnya, misalnya batuk, demam, ada kontak dengan penderita dan sebagainya, ya memang idealnya kita rapid test aja ini atau pemeriksaan swab. Tapi ini juga tentu kita menyadari adanya keterbatasan ya, jadi untuk saat ini belum bisa kita lakukan. Entah pada hari-hari yang akan datang ini mungkin bisa kita lakukan. Nah, yang perlu saya share kepada Bapak Ibu semua ini tentang bagaimana nasib orang yang kami pulangkan ini. Ya, jadi seandainya misalnya memang jelas mereka ada kontak dengan yang sudah dinyatakan positif, sekarang dia demam, tapi masih bisa jalan-jalan, ya mungkin masih bisa kita kondisikan, kita negosiasikan untuk dirawat rumah dengan karantina mandiri. Nah, tapi saya terus terang punya kekhawatiran apakah skenario yang kita bayangkan itu bisa terjadi di rumah. Ya, belum tentu pasien ini mengerti apa yang dimaksud dengan karantina mandiri itu. Ya, di rumah kan dia akan kontak dengan keluarganya, mungkin juga ada tamunya. Pokoknya ya mungkin dia perlu ada sosialisasi lagi ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan karantina mandiri. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang ini kan hanya memantau dia. Kalau dia misalnya lebih buruk lagi keadaannya, misalnya dia agak sesak, ya ke rumah sakit, hanya sebatas itu. Nah, kemudian untuk yang PDP, misalnya saya temukan nanti di pemeriksaan hari ini, banyak PDP misalnya. Nah, ini juga saya tidak tahu apakah rumah sakit rujukan kita ini siap. Ya, jadi ini agak berat saya sampaikan karena informasi yang saya dapat ini isolasi yang kita persiapkan ini sudah mulai penuh. Ya, beberapa rumah sakit memang sudah penuh. Rutenya juga sudah menyatakan penuh, sehingga ini dua kekhawatiran saya tadi ini, ODP dan PDP. Untuk itu saya dengan serius ya menyatakan bahwa mungkin sudah saatnya ini kita berpikir ya, mungkin kita perlu menyiapkan suatu kawasan untuk karantina. Ya, karantina. Satu, karantina ini adalah untuk tenaga medik. Ya, tenaga medik. Saya sebenarnya waktu mengerjakan PDP itu saya terus terang khawatir sekali jangan sampai misalnya ini PDP yang saya kerja itu positif, saya menjadi ODP, maka saya harus karantina, tidak bisa kerja. Nah, tapi saya membayangkan, waduh, saya di rumah terus, saya tidak bisa jamin bahwa saya tidak kontak dengan keluarga saya yang lain, sehingga memang ini harus ada perlu karantina, paling tidak rumah singgah lah untuk teman-teman sejawat kita ini, dokter perawat, karena sudah ada kasus bahwa mereka itu rupanya tidak diterima di masyarakat. Ya, saya dapat informasi bahkan ada yang diusir dari pondokannya. Dan ada beberapa residen saya ya, dokter yang mengambil spesialisasi ini yang dirumahkan itu malah tinggal di pondokan dia, tidak ada yang rawat, dia sudah ada yang demam, tidak tahu siapa yang urus. Sehingga saya berupaya bagaimana caranya ini ada rumah singgah buat tenaga-tenaga medik yang dirumahkan ini supaya mudah kita pantau. Nah, tentang ODP yang kita dapat ini, terus terang saya tidak tahu datanya berapa dari beberapa pemeriksaan yang didapat dari semua rumah sakit, puskesmas, saya tidak tahu ada berapa datanya. Nah, memang saya kira sudah saatnya kita ini ya, pemerintah menyiapkan satu kawasan karantina. Ya, karantina. Nah, yang kita siapkan itu kan baru rumah sakit isolasi untuk yang mereka PDP atau dengan penyakit lain, misalnya dia sesak kah, atau ada dia dekom, hipertensi, DM, yang PDP begitu.
Nah, untuk yang ODP ini, ya, ini kan ya rawan sekali, mesti ditempatkan satu karantina khusus. Nah, saya sih membayangkan tidak perlu kelengkapan, cukup ada daerah yang bisa kita kontrol, ya, mereka kita berikan tempat tidur, ada sanitasi, kita kasih makan, itu saya kira cukup. Saya kira itu saja ya, mudah-mudahan ini saya sangat berharap ada yang merespon video ini, dan saya dan tim sanggup untuk mengupayakan seandainya misal ada orang atau lembaga atau ya sebenarnya sih pemerintah yang menyiapkan, kalau ada kawasan insya Allah kami kelola. Kalau ini ada masalah anggaran, dibayangkan ini dari mana anggarannya, bagaimana pengelola SDM-nya, insya Allah kami siap. Kami para relawan-relawan dermawan ini komitmen kok untuk mengelola itu. Saya sangat yakin kita punya kemampuan untuk mengelola itu secara mandiri, dengan tentu dengan supporting dari pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini direspon baik oleh teman sejawat. Mohon di-share, bantu share ya ke teman-teman. Mana tahu ada yang tertarik, bisa datang kita diskusi. Saya menerima kapan saja untuk di WA atau di mana kita ketemu, kita diskusikan ini area karantina, baik untuk ODP atau PDP. Lebih bagus lagi kalau yang seperti sekarang ini ada owner rumah sakit yang menyerahkan rumah sakit ini. Jadi rumah sakit ini dia pulangkan semua pasiennya, sekarang sudah kosong. Sayangnya rumah sakit yang sudah kosong ini tidak bisa saya kelola. Siapa tahu ada di tempat lain yang yang seide dengan yang punya rumah sakit ini, kami siap pindah biar sekarang juga kami nih pergi meninjau. Saya kira sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, mohon bantuan untuk di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.